Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Pak Panzi. Di sini saya akan membahas tentang soal TPS yang kuantitatif. Untuk hari ini, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang dua pernyataan. Pernyataan satu dan pernyataan dua. Bentuk soalnya ada pertanyaan, pernyataan satu, pernyataan dua. Nah, jawabannya seperti ini. Pernyataan satu cukup untuk menjawab, pernyataan dua tidak cukup. Itu opsi yang A. Opsi yang B, pernyataan dua cukup untuk menjawab, pernyataan satu tidak cukup. Opsi C, pernyataan satu dan dua harus digunakan bersama-sama untuk memenuhi pertanyaan. Yang D, pernyataan satu aja cukup, pernyataan dua aja cukup. Yang E, kedua pernyataan bersama-sama juga tidak cukup untuk menjawab. Nah, cukup artinya adalah bisa untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan dan jawabannya unik atau tunggal. Jadi kalau misalkan ada dua jawaban, contoh misalkan persamaan kuadrat, biasanya kan jawabannya ada dua, X1 dan X2 ya. Nah, itu karena jawabannya ada dua, maka tidak unik. Jadi untuk persamaan kuadrat biasanya nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita coba cara menjawabnya. Pertama paling cek dulu yang nomor satu, cukup atau enggak. Kalau cukup, cek yang kedua. Nah, kalau cukup juga, maka jawabnya D. Masing-masing pernyataan cukup untuk menjawab. Kalau yang dua nggak cukup, berarti jawabnya A. Nah, kalau yang satu nggak cukup, kita ngecek dua. Kalau duanya cukup untuk menjawab, jawabnya B. Kalau nggak cukup, coba kita gabungin dulu. Kalau dua-duanya ternyata dikombinasikan bisa menjawab pertanyaan, berarti jawabnya C. Kalau enggak, yang E. Oke, kita lihat contoh soal. Yang pertama, apakah X sama dengan Y? Opsi yang pertama, X min Y sama dengan 3. Yang kedua, X plus Y sama dengan 4. Kita lihat sama-sama. Cek untuk pernyataan pertama. X min Y sama dengan 3, berarti kan X-nya Y plus 3 ya. Dari sini udah kelihatan X-nya tidak mungkin sama dengan Y. Maka pernyataan satu cukup. Ya, jawabannya apakah X sama dengan Y? Di pernyataan satu, jawabannya tidak. Nah, jadi pernyataan satu cukup untuk menjawab soalnya. Kita cek pernyataan kedua. X plus Y sama dengan 4. Nah, ini bisa beberapa pasang XY-nya. Nah, di sini di contohnya saya tulis 1,3, 2,2, 3,1 ada banyak. Nah, bisa X sama dengan Y yang 2,2 ya. Bisa juga X-nya nggak sama dengan Y. Maka pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab apakah X sama dengan Y. Bisa iya, bisa tidak. Nah, maka jawabannya apa untuk soal ini? Pernyataan satu cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2. Nah, jika ada lingkaran AC itu diameter, ACD juga garis lurus, berapa nilai X-nya? Nah, pernyataan pertama X-nya adalah 2Y, pernyataan kedua panjang AB sama dengan panjang BC. Kita cek untuk pernyataan pertama. Untuk X sama dengan 2Y, nah kita nggak bisa mencari nilai X-nya, karena kita harus tahu di segitiga ABD, kita harus tahu sudut B-nya itu dulu berapa. Nah, kita lihat sama-sama sekarang untuk pernyataan 2. Kita lihat AB sama dengan BC. Berarti segitiga BAC kan segitiga sama kaki ya. Maka sudut BAC pasti sama dengan BCA, yaitu sama-sama X. Nah, terus karena AC diameter, maka sudut ABC itu pasti 90 derajat.
Dari sini di segitiga ABC jumlah sudutnya 180. Jadi X tambah 90 sama dengan 180. Dapat X-nya 45. Pernyataan 2 cukup. Pernyataan 1 enggak cukup. Berarti jawabnya adalah B. Soal nomor 3. Berapa nilai rata-rata A, B, C, D, E? Yang pertama, nilai rata-rata A, B, E adalah 80. Yang kedua, nilai rata-rata C dan D adalah 86. Ingat, kalau mencari rata-rata A, B, C, D, E adalah tambahkan semua dibagi 5. Ya, berarti kita mau mencari jumlah semuanya berapa sih? Oke, pernyataan pertama kita cek. Untuk rata-rata A, B, E, jadi A tambah B tambah E per 3 sama dengan 80. A tambah B tambah E-nya 240. Cuma ada A, B, E. Kurang C sama D-nya. Maka pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab. Kita cek pernyataan kedua. Nilai rata-rata C dan D, berarti C tambah D per 2 sama dengan 86. Dapat C tambah D-nya 172. Hanya ada C tambah D. Berarti pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab. Nah, kalau kita lihat pernyataan 1 kan adanya A, B, dan E. Pernyataan 2 adanya C dan D. Berarti semua ada dong tuh A, B, C, D, E. Maka kita coba gabung. A, B, E tambah C, D kan sama aja A, B, C, D, E digabungnya. Nah, berarti sesuai untuk rata-rata yang kita inginkan. Jadi rata-ratanya A tambah B tambah C tambah D tambah E bisa diganti jadi A, B, E tambah C, D. 240 tambah 172 bagi 5. Jadi hasilnya 82,4. Pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab. Jadi jawabannya adalah C. Yang ketiga, jika ayah membayar sejumlah Rp40.000 untuk 2 buah pisang dan 1 buah melon, berapa harga melon? Pernyataan pertama, harga 5 buah pisang Rp25.000. Pernyataan kedua, harga 2 buah melon sama dengan harga 6 buah pisang. Nah, kita lihat sama-sama. Diketahui 2P tambah M, 2 pisang tambah melon, ya 40.000. Ditanya melonnya berapa? Cek yang pertama. Kalau kita tahu 5 buah pisang 25.000, berarti satu pisangnya kan 5.000 ya. 25.000 tinggal bagi 5. Nah, berarti nyari melonnya bisa 2 kali 5.000 tambah harga melon sama dengan 40.000. Dapat harga melonnya 30.000. Maka pernyataan 1 sendirian itu cukup untuk menjawab. Kita cek pernyataan kedua. 2 buah melon sama dengan 6 buah pisang. Berarti harga melon kan sama dengan harga 3 buah pisang ya. Kita substitusi. Melonnya diganti 3P. Jadi 2P tambah 3P sama dengan 40.000. Jadi 5P ya. Nah, berarti harga pisangnya 8.000. Maka harga melonnya 3 kali 8.000, yaitu 24.000. Pernyataan 2 sendirian cukup. Pernyataan 1 dan 2 nilainya berbeda, enggak masalah. Karena yang penting 1 sendirian cukup enggak, 2 sendirian cukup enggak. Mau dia sama atau beda itu enggak berpengaruh. Berarti di sini jawabnya adalah yang D. Contoh soal kelima. Berapa nilai X? X kuadrat sama dengan 4, X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Kita cek untuk yang X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya kan plus minus 2. Karena ada 2 nilai yaitu plus 2 dan min 2 untuk X-nya, maka jawaban X tidak tunggal. Jadi pernyataan 1 itu nggak cukup untuk menjawab. Cek pernyataan kedua. X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Jadi faktorkan X plus 1 kali X min 7 sama dengan 0. Berarti X-nya min 1 atau X-nya sama dengan 7. Ada 2 jawaban, maka pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya, karena X-nya tidak tunggal.
Nah, kalau kita gabung, yang pertama itu kan X-nya plus minus 2. Yang kedua X-nya min 1 atau 7. Nggak ada yang sama kan ya? Maka tidak ada nilai X yang tunggal yang memenuhi keduanya. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, demikian dari Papa Z. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.